Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Sabtu malam hari tanggal 9 Agustus 2025. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Hari-hari yang kita jalani, biar waktu yang kita dapatkan dari Tuhan, pergunakan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Udah waktunya kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan waktu digunakan untuk kedagingan, tapi pergunakan waktu kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Makin hari kehidupan kita makin dibentuk sama Tuhan. Seperti dalam kitab Wahyu pasal 22 kita mau baca. Wahyu pasal yang terakhir ayat 14-17, di situ dikatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jubah di dalam kehidupan rohani kita. Jubah bukan pakaian jasmani, tapi kehidupan rohani kita. Supaya kita kehidupan rohani kita diperbarui, kita makin dikuduskan untuk seperti Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat, kami nyanyikan pujian ini. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku bintang, haleluya, dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Kita mau baca Injil Matius pasal 17 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Seperti Yesus kita mau warnakan hidup kita seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus yang penuh dengan kemuliaan, itu sajaku bintang, amin, haleluya. Menjadi kerinduan kita bersama, hidup kita mencintai Tuhan Yesus. Bentuklah Bapa hidupku seperti Engkau Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itu saja yang menjadi permohonanku, kerinduanku, hidup seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduskan malam ini pikiran dan mulutku, hatiku Bapa, untuk kami membaca firman-Mu. Ampunilah segala dosaku, semua salahku. Perbarui Bapa hidupku, kuduskan Bapa, supaya hidupku dibentuk makin hari makin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus.
Mari Tuhan lihat hati kita loh Bapak Ibu. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kerinduan kita. Mari, saya sendiri tidak ada kerinduan lain. Kerinduan saya mau seperti Yesus. Sebab kita adalah anak Yesus. Di mana anak dan orang tua harus punya hubungan cinta kasih. Dan anak, kalau papa kita luar biasa baiknya, menjadi contoh teladan, anak harus menjadi nama baik orang tua. Seperti kita harus menjaga nama baik Yesus. Jangan menjadi batu sandungan. Apalagi di dalam pujian. Seperti Yesus, kita diciptakan dari Tuhan dari awal, serupa dengan gambarnya. Akibat dosa manusia, akibat seringkali kita berbuat dosa, seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Kata firman Tuhan, akibat manusia jatuh di dalam dosa, hilang kemuliaan Tuhan. Tapi Tuhan pulihkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Maka dikatakan tadi di Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang, luar biasa. Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan-Nya. Karena Tuhan Yesus secara fisik, secara pikiran, 3 unsur waktu sebagai manusia. Yesus juga punya 3, tubuh, jiwa, roh, kudus. Ada keilahian di dalam diri Tuhan Yesus sebagai manusia. Demikian mari kehidupan kita Bapak Ibu ya. Biar kita mau ubah karakter hati kita. Maka kita rajin baca Alkitab, kita minta sama Tuhan. Supaya kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus. Kerinduan kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Maka terpancar seperti Musa. Penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Karena bergaul karib dengan Tuhan. Demikian kalau seorang bergaul karib dengan Tuhan, saya yakin rupa kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya, kita perilaku kita harus beres, pikiran kita beres terang, hati kita beres, tubuh, jiwa kita mencerminkan kehidupan Kristus. Benar, ada kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, itu mari kita minta sama Tuhan, Tuhan, bentuklah hidup kita untuk seperti Yesus. Amin. Mari kita mau baca firman Tuhan. Kita lanjutkan Wahyu pasal 22 supaya selesai. Saya yakin besok malam kita akan sama-sama berakhir. Besok 10 Agustus ya. Besok hari Minggu. Saya yakin besok akan selesai. Kita akan tutup kitab Wahyu 22 ini besok. Karena besok kan kita baca dari ayat 18 sampai 21 selesai. Ya. Malam hari ini kita mau baca ayat 14 sampai 17, demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Amin. Berarti persyaratan untuk masuk ke Yerusalem baru, mendapatkan pohon-pohon kehidupan, itu harus membasuh jubah. Berjumpa dengan Tuhan Yesus tidak boleh jubah kotor. Ya. Tuhan memanggil kita dari jubah kotor, diubah menjadi jubah baru. Tetapi kalau sudah pakai jubah baru, kita sudah ciptaan yang baru. Jangan main-main dengan kotoran lagi. Orang Kristen kalau sudah menjadi Kristen, harusnya bertobat, sudah seharusnya. Sebaiknya begitu. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau sudah jadi hamba Tuhan, harus menjadi berkat. Tidak boleh menjadi batu sandungan. Konsekuen kalau sudah konsisten, kalau sudah menjadi hamba Tuhan, seyogianya. Ya memang kita sebagai manusia, tapi kita kan tidak boleh saudara. Kalau kita sebagai manusia sengaja masih mau main perselingkuhan, mau main judi, mabok-mabokan, main dengan dosa. Nggak benar itu saudara. Ya, kalau memang masih mau begitu ya jangan jadi hamba Tuhan. Jadi anak iblis. Bagi saya prinsip itu. Kalau saya sebagai hamba Tuhan konsekuen, konsisten, saya harus taat kepada firman Tuhan. Hidup kita menjadi berkat buat istri, menjadi berkat buat anak, menjadi berkat buat tetangga, menjadi berkat buat jemaat-jemaat gereja. Dimanapun kita berada, harus kelihatan jubah kita, jubah baru. Maka dikatakan berbahagialah. Dan itu butuh proses, memang tidak gampang Bapak Ibu. Tapi harus ada kerinduan dari kita. Saya ada rindu dan saya lakukan. Makanya saya baca firman Tuhan. Dan kalau saya baca firman, saya nangis dulu sama Tuhan. Dan saya evaluasi diri saya. Apa yang kurang beres Tuhan dalam kehidupan saya. Karena saya cinta Tuhan Yesus. Saya mau seperti Yesus. Kalau kata mau seperti Yesus katanya, berbahagialah mereka yang membasuh jubah. Jubah kita harus baru. Seperti di dalam Kolose
Saya mau baca. Kolose pasal 3 ayat 10. Harus ada kerinduan supaya diperbarui kita, saudara. Kolose pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan telah mengenangkan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambaran haliknya. Menurut gambar haliknya. Jadi kerinduan dari Tuhan. Kita bisa gambar yang halik kita sempurna Tuhan Yesus. Kan dari awal manusia diciptakan Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 27. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakan serupa dengan gambar Tuhan, serupa dengan Kristus. Dan sama, saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 29, kita menjadi diciptakan serupa dan gambar Kristus karena kita sudah dipilih, dipanggil pilih sama Tuhan, ciptaan yang baru. Oleh itu bagi hamba Tuhan, bagi setiap kami anak Tuhan, minta sama Tuhan, ada kerinduan. Dan Bapak selain kerinduan harus berani action, melangkah. Jangan sampai main dosa-dosa lagi. Stop. Bagi saudara yang merokok, stop. Jangan merokok lagi. Contoh konkretnya seperti itu. Yang suka nonton pornografi, stop. Jangan nonton pornografi. Yang dulu suka selingkuh, stop. Jangan selingkuh lagi. Pokoknya perbuatan-perbuatan jahat kita stop. Yang dulu suka benci orang, stop. Tidak boleh ada benci. Yang dulu mungkin suka nyakitin orang, stop. Tidak boleh nyakitin orang. Kalau dulu suka sakit hati, stop. Jangan nyakitin orang. Jangan kita simpen sakit hati. Yang ada damai. Kalau suka ribut, stop. Jangan suka ribut-ribut. Jadilah pendamai. Pokoknya apa yang tertulis dalam Alkitab, ya, kita kerjakan. Jangan hidup penuh daging. Maka kita kan harus jubah, kita harus baru kehidupan rohani kita. Ya, perilaku kita. Jadi 3 unsur dalam kehidupan kita. Tubuh, perilaku kita harus beres, dilihat sama orang. Ya, jiwa, pikiran kita, pikiran perkara di atas surga. Jangan pikiran perkara kedagingan, punya rencana-rencana yang buruk, hancurkan semua. Singkirkan, jangan boleh. Kita harus menjadi orang Kristen, harus menjadi berkat, saudara. Harus menjadi orang Kristen yang baik, sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Rohani kita, hati kita, isi dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita buang hati-hati sampah, sifat iri hati, ya, hati-hati yang tidak beres kita buang. Yang ada hati kita firman Tuhan. Terus ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Nggak ada keselamatan bagi orang-orang seperti ini, saudara. Ini berarti orang yang main dengan dosa. Tidak ada ciptaan yang baru, belum hidup baru nih. Ya, tinggal di luar. Di luar berarti bukan di sorga. Masuk ke dalam lautan api. Ya, oleh itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Biar Roh Kudus tuntun kita untuk kita melangkah di dalam kehidupan yang baru. Sehingga coba kita menjadi baru. Ayat 16. Aku Yesus telah mutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang kilang gemilang. Disebut keturunan Daud. Yesus secara manusia dulu selama 2000 tahun lalu. Ya, keturunan Daud manusia biasa. Dan kerinduan Yesus, ya, karena dia sendiri manusia ilahi. Harus ada kerinduan, sudah. Kehidupan kita sama, kita adalah manusia ilahi juga. Yang sudah Tuhan panggil pilih, harus ada kerinduan dari kita. Seperti Tuhan, apa contoh bukti kerinduan? Pada waktu Tuhan di Getsemani dia berdoa, ya, kalau bisa ini cawan keluar, lepas dari aku. Tapi apa kata Tuhan? Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Demikian kehidupan kita. Harus kita mau taat, itu sebagai bukti Yesus taat. Berserah pada kehendak Allah. Berarti kita menggantungkan diri kepada Allah. Menggantungkan diri kepada Yesus. Ya, menggantungkan diri kepada Bapa di surga. Menggantungkan diri hanya kepada Tuhan. Ya, Tuhan hidupnya menjadi berkat. Menjadi kerinduan kita. Dan di situ memberi kesaksian. Mari kita beri kehidupan Kristen juga menjadi suatu kesaksian. Seperti Yesus. Ya, mereka tuh memberi kesaksian. Ya, kehidupan kita harus menjadi saksi. Beri kesaksian supaya kehidupan kita bukan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi berkat. Ya, terus ayat yang ke-17 terakhir, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Mengambil air kehidupan. Siapa air kehidupan? Yesus Kristus. Barang siapa percaya dengan Tuhan, selamat, saudara. Dan kita sebagai pengantin perempuan, ya, roh dan pengantin berarti kita menyatu.
roh bicara Roh Kudus, pengantin perempuan kita. Kita menyatu dan Roh Kudus dan sama-sama firman Allah katakan, mari ya, kita bareng siapa yang haus, kita haus akan firman Tuhan. Diisi dengan firman Tuhan. Mari kita suatu hari kelak kita menerima jaminan air kehidupan. Mari dari saat ini intinya mari jubah kehidupan rohani kita harus diubah menjadi ciptaan yang baru. Buang sifat lama. Kerinduan dulu mungkin tidak suka berdoa. Sekarang harus ada kerinduan berdoa. Gimana saudara masuk surga kalau saudara punya hubungan intim dengan Tuhan? Yang dulunya Bapak Ibu belum pernah baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Lakukan firman Tuhan. Ya, baca Alkitab bukan terus saudara tidak melakukan percuma. Baca Alkitab, mengerti benar, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Seperti yang saya betul paham Alkitab, saya baca rutin Alkitab, dan saya pahami Alkitab, mengerti kebenaran, dan saya harus melakukannya. Harus menjadi pelaku firman, saudara. Seperti di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Supaya kita menjadi pelaku firman, saya mau baca Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu di sini. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, orang Kristen yang tidak melakukan firman Tuhan menjadi batu sandang, bohong, itu menipu. Ya, tapi bagi saudara saya yakin Bapak Ibu bukan jadi penipu, tapi anak yang disayang sama Tuhan, yaitu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Supaya hari demi hari kita dibentuk sama Tuhan. Karakter kita, kepribadian kita, tubuh jiwa roh kita. 3 unsur yang Tuhan berikan kehidupan kita. Jadi ciptaan yang baru seperti Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu sajaku pinta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Berjaga dan berdoalah. Membasuh jubah kita supaya kehidupan kita menjadi baru. Tanpa ciptaan yang baru, nggak bisa masuk surga. Karena di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Karakter lama kita buang, sifat-sifat yang tidak baik kita buang. Gantilah dengan sifat kepribadian kita yang baik di hadapan Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.